Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, sekarang buka buku PBI-nya chapter 9 yang berjudul sentence. Sentence sendiri itu artinya kalimat. Definisi sentence adalah sekumpulan kata yang mempunyai minimal subjek dan predikat serta mengandung pengertian yang sempurna. Pembagian sentence. Sentence dibagi menjadi dua, yaitu verbal sentence dan nominal sentence. Nah, untuk verbal sentence itu dibagi dua lagi. Ada transitif dan intransitif. Nah, coba kita lihat. Verbal sentence adalah kalimat yang predikatnya berupa kata kerja dan kata kerja tersebut menyatakan aktivitas dari subjek. Nah, jadi kalau verbal itu ada kata kerjanya, ya. Contoh, I give you a red card. Nah, give ini merupakan kata kerja yang artinya memberi. Saya memberimu sebuah kartu merah. Nah, I sebagai subjek, give sebagai predikat. Objek yang pertama yaitu a red card, objek yang kedua itu you. Kalimat verbal dibagi menjadi dua, yaitu transitif dan intransitif. Transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek. Nah, seperti ini. I give you a red card. Nah, kalimat ini membutuhkan objek, ya. Jadi disebut sebagai kalimat transitif, yaitu SPO. Nah, contoh, my father drive a car. Drive-nya itu verb, car-nya itu objeknya, ya. Karena verbal sentence itu kalimat yang membutuhkan kata kerja. Nah, kata kerjanya yaitu drive. Karena transitif, maka memerlukan objek. Nah, yang kedua, B, intransitif. Ini kebalikannya, yaitu kalimat yang tidak membutuhkan objek. Nah, cukup subjek dan predikat aja. Subjek dan verb, ya. Contoh, she cries, dia menangis. Nah, kalimat ini tidak perlu objek, ya. Maka ini disebut kalimat intransitif. Nah, yang kedua, nominal sentence. Nah, nominal sentence itu kalimat yang tidak memerlukan yang tidak ada kata kerjanya. Kalau yang verbal sentence itu ada kata kerjanya. Kalau nominal itu tidak ada kata kerjanya. Coba kita baca penjelasannya di sini. Nominal sentence adalah kalimat yang predikatnya berupa to be. Nah, predikatnya ini berupa to be. Kalau di sini kan yang verbal predikatnya berupa verb. Tapi kalau di nominal predikatnya berupa to be yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek dengan complement. Complement itu pelengkap, ya. Dan tidak menyatakan aktivitas dari subjek. Subjek plus to be plus complement. Contoh, I am student. Saya adalah siswa. Nah, siswa ini merupakan complement. Nah, predikat ini bukan verb. Kalau nominal ini predikatnya adalah to be, yaitu am. Kenapa pakai am? Karena subjeknya I. Contoh yang kedua, she is beautiful. Nah, ini termasuk nominal sentence karena tidak ada verbnya. Ya, karena ini
menggunakan to be. Ya, to be-nya yaitu is, ya. Kenapa is? Karena subjeknya si. Nah, di sini ada notes, catatan. To be is MR itu untuk present tense, was were untuk past tense, be untuk future tense, ya. Apa itu future tense? Yang akan datang, misalnya ditandai dengan model. Model itu will, ya. Nah, itu future tense. Been itu untuk perfect tense. Ini termasuk semua adalah to be. Nah, to be mempunyai arti satu. Yang pertama adalah. Nah, to be itu artinya yang pertama adalah. Jika setelah to be diikuti oleh kata benda, example, maka to be ini berarti adalah. Nah, misalnya I am a student. Nah, student ini adalah noun, maka am ini diartikan adalah. Maka kalau diartikan semua, saya adalah siswa. Yang kedua, to be itu bisa diartikan berada atau ada jika setelah to be diikuti oleh adverb of place. Adverb of place itu keterangan tempat, ya. Contoh, you are in the class. Kamu berada di kelas. Jadi are ini artinya berada kalau diikuti oleh adverb of place, keterangan tempat. Yang ketiga, menjadi. Nah, jika to be terletak setelah kata kerja tertentu atau berada di dalam kalimat future nominal. Misalnya, my brothers want to be doctor. Nah, want ini adalah kata kerja tertentu. Maka diikuti to be, maka setelah wants itu to be, kemudian a doctor. Nah, to be di sini artinya menjadi. He will be a president. Dia akan menjadi presiden. Be-nya di sini artinya menjadi. Tidak diartikan jika setelah to be diikuti oleh adjective. Nah, apa itu adjective? Adjective adalah apa? Kata sifat, ya, seperti happy, sad, ya. Contoh, she is happy. Dia bahagia. Nah, is ini tidak diartikan. She is sad. Dia sedih. Nah, is-nya tidak diartikan. Nah, sekarang kita lanjut ke complement. Complement itu pelengkap, ya. Nah, ini disebut complement, adjective, noun, adverb, pronoun. Semua ini disebut complement, ya. Adjective itu ada happy, sad, beautiful, etc. etc. itu artinya lain-lain, ya. Banyak sekali kata sifat, ya. Noun, kata benda, teacher, student, book, duster. Adverb, in the class, at school, in Jakarta. Nah, adverb itu keterangan, ya. Pronoun, kata ganti, misalnya mine, ours, yours. Nah, ini pronoun, kata ganti. Contoh, Jessica is beautiful. Nah, ini apa? Kalimat nominal, tapi yang positif. Nah, is-nya ini tidak diartikan karena beautiful itu kata sifat. Jadi artinya Jessica cantik. Sekarang yang negatif, Jessica is not beautiful. Jessica, karena ini negatif, jadi tambah tidak. Jessica tidak cantik. Yang selanjutnya, kalimat tanya. Nah, kalimat tanya, to be-nya di depan, mendahului subjek. Is Jessica beautiful? Apakah Jessica cantik? Nah, is ini diartikan apakah, ya. Oke. Nah, sekarang Mister tugaskan kalian untuk membuat kalimat verbal itu 2, ya.
membuat kalimat verbal 2 ya. Kalimat verbal 2 yang transitif dan yang intransitif. Kemudian selanjutnya kalian buat kalimat nominal. Kalimat nominal. Nah, kalimat nominal ini kalian buat 2 ya. Bukan 2. Kalian buat 4 ya. Yang pertama menggunakan yang M positif, kemudian menggunakan M yang negatif, kemudian menggunakan is yang positif, kemudian menggunakan is yang negatif ya. Jadi kalimat nominal kalian buat 4. Untuk kalimat verbal kalian buat 2. Transitif 1, intransitif 1. Jadi semua totalnya ada 6 yang dikumpulkan ke WA Mister ya. Jangan lupa komen videonya supaya Mister tahu kalau kalian hadir dalam pelajaran Mister. Oke, tonton sampai habis pelajarannya supaya kalian tidak tertinggal. That's all for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.